Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aziza Rahma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang deret Taylor pada mata kuliah metode numerik. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk simak terus videonya dan selamat menikmati. Tahukah kamu bahwa prasyarat yang diperlukan untuk mempelajari metode numerik adalah matematika? Dan dari sekian banyak teorema matematika, teorema yang sangat penting dalam metode numerik adalah teorema deret Taylor. Tahukah kamu apa itu deret Taylor? Deret Taylor adalah alat utama yang digunakan untuk menurunkan suatu metode numerik. Deret Taylor juga merupakan alat yang digunakan untuk membuat polinom hampiran dalam menemukan galat pada solusi numerik untuk mendekati solusi sejati. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari metode-metode numerik yang diturunkan pada penghampiran fungsi ke dalam bentuk polinom, di mana hampiran polinom bertujuan untuk menyederhanakan fungsi, sehingga bentuk fungsi dapat mudah dipahami dengan adanya hampiran polinom. Di dalam pembahasan deret Taylor juga terdapat pembahasan deret Maclaurin dan deret Taylor terpotong. Tahukah kamu definisi deret Taylor? Definisi deret Taylor adalah andaikan f atau fungsi dan semua turunannya, f turunan pertama, f turunan kedua, f turunan ketiga, dan seterusnya menerus di dalam selang AB. Lalu kita misalkan X0 merupakan anggota selang AB dan X juga merupakan anggota selang AB, sehingga fx-nya dapat diperluas ke dalam deret Taylor. Berikut adalah deret Taylor. Persamaan tersebut merupakan penjumlahan dari suku-suku yang disebut deret. Sadarkah kamu bahwa deret Taylor tersebut panjangnya tidak berhingga? Mengapa demikian? Karena terdapat penulisan tanda titik-titik atau biasa yang dikatakan dan seterusnya, yang biasa disebut dengan nama elipsis, yang dimana elipsis sendiri memiliki tujuan untuk memudahkan penulisan suku-suku selanjutnya di dalam deret Taylor. Lalu kita masuk ke dalam contoh. Hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Sebelum memasuki ke dalam persamaan, terlebih dahulu kita harus menentukan dari turunan fungsi fx-nya, yaitu turunan sin x sama dengan turunan sin x yang pertama adalah cos x, turunan yang kedua adalah min sin x, turunan sin x yang ketiga adalah min cos x, dan seterusnya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan deret Taylor, yang mana yang sebelumnya soalnya adalah fungsi fx-nya sama dengan sin x dan x0-nya sama dengan 1. Maka fungsi persamanya adalah sin x sama dengan sin 1 ditambah x min 1 dibagi 1 faktorial dikali cos 1 ditambah x dikurang 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali min sin 1 ditambah x kurang 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali min cos 1 ditambah dan seterusnya apabila ingin dilanjutkan. Lalu kita misalkan x min 1 sama dengan h, maka sin x-nya sama dengan sin 1 ditambah h dibagi 1 faktorial dikali cos 1 ditambah h kuadrat dibagi 2 faktorial dikali min sin 1 ditambah h pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali min cos 1 ditambah dan seterusnya, menghasilkan sin x sama dengan 0,0174 ditambah 0,9998h dikurang 0,0087 h kuadrat dikurang 0,1666 h pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Penjelasan selanjutnya adalah tentang deret Maclaurin. Apa itu deret Maclaurin?
Deret Maclaurin adalah deret Taylor yang fungsinya diperluas di sekitar X0 sama dengan 0. Deret Maclaurin disebut juga sebagai deret Taylor baku. Jadi, deret Maclaurin adalah deret Taylor yang X0-nya sama dengan 0. Berikut adalah persamaan deret Maclaurin. Bisa teman-teman lihat bahwa persamaan deret Maclaurin sama persis dengan persamaan deret Taylor. Hanya saja, deret Maclaurin X0-nya adalah 0. Lalu kita masuk ke dalam contoh. Uraikan sin X ke dalam deret Maclaurin. Cara penyelesaian deret Maclaurin hampir serupa dengan cara penyelesaian deret Taylor, yaitu menentukan turunan dari fungsi fx-nya terlebih dahulu, lalu substitusikan ke dalam bentuk persamaan deret Maclaurin. Akan tetapi, untuk seluruh yang ada x0-nya, x0-nya diubah menjadi sama dengan 0. Maka, sin X yang diubah ke dalam deret Maclaurin menjadi sin X sama dengan sin 0 ditambah X dikurang 0 dibagi 1 faktorial dikali cos 0 ditambah X dikurang 0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali min sin 0 ditambah X dikurang 0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali min cos 0 ditambah dan seterusnya. Lalu, apabila kita misalkan X dikurang 0 sama dengan H, maka sin X sama dengan sin 0 ditambah H dibagi 1 faktorial dikali cos 0 ditambah H kuadrat dibagi 2 faktorial dikali min sin 0 ditambah H pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali min cos 0 ditambah dan seterusnya. Maka menghasilkan sin X sama dengan 0 ditambah H dikurang 0 dikurang H pangkat 3 dibagi 6 ditambah dan seterusnya. Lalu selanjutnya penjelasan tentang deret Taylor terpotong. Apa itu deret Taylor terpotong? Deret Taylor terpotong adalah deret yang dibatasi sampai suku orde ke n, atau dengan kata lain, deret Taylor terpotong disebut juga dengan deret Taylor terbatas, sebab sudah tidak ada lagi deret yang panjangnya tak berhingga. Maksudnya adalah, kalau sebelumnya baik deret Taylor dan deret Maclaurin atau yang disebut deret Taylor baku, panjang deretnya adalah tak berhingga atau dapat dikatakan tidak terbatas. Sedangkan deret Taylor terpotong, panjang deretnya adalah terbatas dan yang deretnya dibatasi oleh suku orde ke n. Berikut adalah persamaan deret Taylor terpotong. Fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dibagi 1 faktorial dikali fungsi turunan pertama dikali x0 ditambah x dikurang x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali fungsi turunan kedua dikali x0 ditambah dan seterusnya ditambah x dikurang x0 pangkat n dibagi n faktorial dikali fungsi turunan n dikali x0 ditambah rnx, yang mana persamaan tersebut telah dibatasi oleh suku orde ke n. Dan dalam hal ini, rnx sama dengan x dikurang x0 pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial dikali fungsi turunan n plus 1 dikali c, dengan c kurang dari x dan c lebih besar dari x0, di mana rnx tersebut disebut juga dengan galat atau sisanya dari deret Taylor terpotong. Lalu kita masuk ke dalam contoh. Deret Taylor terpotong dari sin 2x yang dihampiri dengan deret Taylor orde keempat di sekitar x0 sama dengan 1. Seperti sebelumnya, cara penyelesaian deret Taylor terpotong juga harus menentukan turunan dari fungsi fx-nya terlebih dahulu. Lalu kemudian substitusikan yang diketahui ke dalam persamaan deret Taylor terpotong. Pada soal yang diminta adalah deret Taylor terpotong dari sin 2x yang dihampiri dengan deret Taylor orde keempat di sekitar x0 sama dengan 1,
maka yang harus disiapkan untuk turunan dari fungsi fx-nya atau turunan dari sin 2x-nya yaitu sampai turunan keempat, dan ditambah turunan sin 2x-nya yang kelima untuk persamaan nrx-nya. Lalu berikutnya, substitusikan ke dalam persamaan deret Taylor terpotong dengan x0-nya sama dengan 1. Jadi, deret Taylor terpotong dari sin 2x adalah sin 2x sama dengan sin 1 ditambah x dikurang 1 dibagi 1 faktorial dikali 2 cos 1 ditambah x dikurang 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali minus 4 sin 1 ditambah x dikurang 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali minus 8 cos 1 ditambah x dikurang 1 pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikali 16 sin 1 ditambah x dikurang 1 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikali 32 cos c, dengan c kurang dari 2x dan c lebih besar dari 1. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan bahwa deret Taylor, Maclaurin, dan deret Taylor terpotong sama-sama merupakan alat yang digunakan untuk membuat polinom hampiran dalam menemukan galat pada solusi numerik untuk mendekati solusi sejati. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan baik dari deret Taylor, Maclaurin, dan deret Taylor terpotong. Pada deret Taylor, panjang deretnya tak berhingga, sehingga terdapat elipsis atau yang biasa disebut dan seterusnya atau dengan tanda titik-titik untuk memudahkan penulisan suku-suku selanjutnya. Sedang pada deret Maclaurin hampir sama dengan deret Taylor, yang panjang deretnya tak berhingga sehingga terdapat elipsis. Fungsinya diperluas di sekitar x0 sama dengan 0. Dan pada deret Taylor terpotong, deret Taylor yang dibatasi sampai suku orde ke n. Dan sudah tidak ada lagi elipsis karena panjang deretnya dibatasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share apabila menyukai materi dan pembahasan dari video yang telah saya tampilkan. Juga jangan lupa untuk subscribe channel kami agar terus mendukung kegiatan kami. Saya Nur Aziza Rahma, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.